Kami meminta kepada semua jajaran kepolisian, khususnya kepada yang terhormat Kapolda Jawa Timur dan semua anggotanya, agar supaya sesegera mungkin menangkap dan menindak orang yang bernama Muhammad KC ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, kasus yang sekarang sedang viral tentang viralnya video yang telah diduga keras telah terjadi penodaan agama. Barreskrim Polri telah menerima, kemudian selain langkah-langkah yang koordinasi tadi, Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi ahli terkait dengan beredarnya video tersebut. Yang dilakukan oleh MKC itu merupakan perasaan atau perbuatan yang menimbulkan tindak pidana. Itu tepatnya diatur pasal 156A atau di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto 45 di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu ancamannya KUHP 5 tahun, sedangkan Undang-Undang ITE 6 tahun. Itu merupakan penodaan terhadap agama. Itu menodai suatu ajaran agama tertentu, karena dari pernyataan-pernyataan yang jelas dia menyerang kehormatan Nabi umat Islam, kemudian ajaran-ajaran dalam Al-Quran yang disalahgunakan. Itu merupakan penodaan. Sikap, pernyataan, perbuatan yang dilakukan oleh MKC adalah jelas merupakan penodaan terhadap agama, bukan penistaan, tapi penodaan terhadap agama. Diatur dalam pasal 4 dari KUHP 156 atau 156A ayat 1 dan Undang-Undang ITE 28 ayat 2 junto 45. Pada seluruh masyarakat, saya berharap tidak terpancing, karena selalu saja ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang memang sengaja ingin membuat situasi yang kondusif. Muhammad KC dilaporkan ke Barreskrim atas dugaan penistaan agama, ini kata polisi. YouTuber Muhammad KC resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama dalam konten ceramahnya. Hal itu dibenarkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi pada Minggu 22 Agustus 2021. Meski demikian, Argo belum mau merinci laporan terhadap YouTuber MKC tersebut. Menurutnya, keterangan lebih lanjut akan disampaikan Barreskrim Polri pada besok, Senin 23 Agustus. Seperti diketahui, isi konten ceramah YouTuber MKC menuai banyak kecaman lantaran dinilai menyesatkan dan menistakan agama Islam. Kecaman tidak hanya datang dari masyarakat dan tokoh agama, bahkan hingga Kementerian Agama turut mengecam aksi tak pantas YouTuber MKC tersebut. Pada Sabtu kemarin, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut video yang dibuat oleh MKC, YouTuber tersebut telah merendahkan agama dan dapat memicu perpecahan umat. Di mana dalam video yang beredar akhir-akhir ini, dia melihat yang bersangkutan sudah melampaui batas-batas yang menurutnya sangat-sangat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama. Bahkan menurut Abbas, diksi-diksi yang digunakan MKC disampaikan secara sadar. Senada dengan Anwar Abbas, ulama karismatik Kabupaten Lebak Kiai Haji Hasan Basri juga mendesak polisi untuk menangkap MKC tersebut. Dia menilai isi ceramah dinilai telah menistakan agama Islam dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Tentu menyebarkan kebencian dan penghinaan terhadap agama Islam. Kami berharap polisi segera menangkap Muhammad KC karena berpotensi menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian dia menegaskan. Saya melihat yang bersangkutan itu sudah melampaui batas-batas yang menurut saya itu akan sangat-sangat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama di negeri ini. Karena yang bersangkutan menurut saya telah masuk ke rumah orang lain kemudian mengacak-acak rumah orang tersebut gitu. Dan ini adalah sebuah perbuatan yang tidak etis dan sudah memancing kemarahan umat. Karena yang bersangkutan dalam ucapannya itu telah menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, telah menghina dan merendahkan kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an, telah menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW,
bahkan diksi-diksi yang dia pilih, yang dia pergunakan, yang dia sampaikan secara sadar, itu adalah diksi-diksi yang mencerminkan kebencian. Muhammad kece yang sebut ajaran Muhammad tidak benar, Yakut bilang ini sudah berlebihan. Sosok YouTuber MKC membuat geram Menteri Agama Yakut Khalil Quamas. Dia disebut melakukan penistaan agama dengan menyebut ajaran Muhammad tidak benar. Disebutkan dalam video YouTube-nya, Muhammad KC sebelumnya melakukan kajian mengenai kitab kuning. Dia menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Selain itu, dia menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan. Selain itu, Kece juga menyebut Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Setelah mendapat kecaman, MKC pun muncul membela diri. Dia menyampaikan pembelaannya itu melalui live YouTube. Sementara Menteri Agama Yakut Khalil Quamas yang mengetahui informasi yang disampaikan MKC pun geram. Dia menyebut pernyataan YouTuber MKC melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam. Yakut meminta kepada pihak kepolisian agar segera menindak MKC. Ini sudah sangat berlebihan dan melanggar norma-norma toleransi. Pihak kepolisian baiknya melakukan tindakan, bukan hanya toleransi yang dia langgar, tapi juga keyakinan agama Islam. Demikian kata Yakut kepada wartawan. Yakut juga mengatakan ujaran MKC itu membuat banyak pihak tersinggung, termasuk salah satunya pernyataan mengenai perintah sholat. Ada ujaran yang bisa membuat banyak pihak itu tersinggung. Antara lain, sholat dalam Islam itu bukan perintah Tuhan, tapi ajaran Syekh Nawawi Al-Batani. Demikian jelasnya. Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menilai isi ceramah YouTuber MKC memenuhi unsur ujaran kebencian atau hate speech. Oleh sebab itu, PBNU mendesak polisi menindak MKC tersebut. Sehubungan dengan beredarnya pernyataan dari seorang yang bernama MKC, yang dalam pandangan kami, pernyataan ini telah memenuhi unsur hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap suatu agama, maka kami menyampaikan, kami mengecam keras pernyataan dari MKC, karena ini dapat memangkung kerukunan umat beragama yang telah dibangun selama ini yang luar biasa indahnya. Demikian kata Sekjen PBNU Helmi Faizal Zaini. Helmi mendesak agar polisi melakukan tindakan hukum kepada MKC. Dia juga meminta agar MKC dikenai hukuman yang adil atas perkataannya itu. Yang kedua adalah mendesak kepada aparat keamanan, kepada kepolisian untuk mengusut tuntas penegakan hukum dan perundang-undangan secara adil atas kasus saudara MKC. Adapun PP Muhammadiyah menyebut konten YouTube MKC sangatlah kacau dan menyesatkan. Muhammadiyah mendorong pihak kepolisian untuk menangkap dan meminta klarifikasi kepada MKC. Pandangan dan isi ceramah MKC itulah sangat kacau, tidak sesuai logika dan juga menyesatkan. Terkesan yang bersangkutan ini nampaknya hanya sekadar mencari sensasi dan juga popularitas untuk sekadar mengais materi. Demikian kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Muti kepada wartawan. Abdul Muti juga mendorong polisi agar menangkap Muhammad KC untuk meminta klarifikasi. Dia juga mendorong agar kondisi kejiwaannya diperiksa. Terpisah, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muiz Ali juga mengecam isi YouTube milik MKC yang dinilai masuk unsur penistaan agama. Beredarnya video MKC melalui kanal YouTube telah nyata-nyata menistakan agama Islam. Selain MKC, ada beberapa orang teman obrolnya ini juga menistakan agama Islam. Demikian kata pria yang termasuk pengurus lembaga dakwah PBNU tersebut.